Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan, di hari yang seharusnya menjadi awal bahagia, gaun pengantin yang suci berubah menjadi jerat. Aku, seorang adik, dipaksa menggantikan kakak yang kabur untuk menikahi seorang pria asing demi kehormatan keluarga. Pria yang ternyata hanyalah tukang parkir miskin. Akankah ini akhir dari takdir buruk? Atau awal dari sebuah rahasia yang lebih besar? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan, dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Dinding kamar pengantin itu seolah ikut bergetar, mencerminkan gejolak dalam hatiku. Aku, Nia, menatap nanar cermin di hadapanku. Gaun pengantin berwarna putih gading itu terasa begitu asing di tubuhku. Ini gaun kakakku, Sarah. Harusnya, hari ini adalah hari bahagianya. Harusnya, dia yang berdiri di sini, menanti ijab kabul. Tapi, dia tidak ada. Dia pergi kabur, meninggalkan semua kekacauan ini. Terdengar suara langkah panik dari luar kamar, disusul jeritan histeris dari ibu. Wajahnya yang biasanya teduh, kini dipenuhi amarah dan kepanikan. Ayah, yang sejak tadi mencoba menghubungi Sarah, terlihat putus asa. Kita hancur, gumamnya berulang kali, suaranya serak. Keluarga calon mempelai pria, keluarga kaya yang terpandang di kota Bandung, sudah menunggu di bawah. Jika pernikahan ini batal, tidak hanya reputasi keluarga kami yang akan hancur, tapi juga ada kerugian finansial yang tak terbayangkan. Ayahku, pemilik pabrik tekstil yang sedang terancam bangkrut, sangat bergantung pada pernikahan ini untuk menyelamatkan usahanya. Nia, kamu harus gantiin Sarah, kata ibu, suaranya bergetar. Aku menggeleng, air mata mengalir deras. Ibu, aku nggak bisa. Aku nggak kenal dia, Bu. Aku mencoba berontak, tapi genggaman ibu di bahuku begitu kuat. Ini demi keluarga. Nia, demi ayahmu. Kalau kamu nggak nikah, ayah bisa masuk penjara. Apa kamu tega? Hati siapa yang tidak hancur mendengar itu? Sejak kecil, aku selalu dididik untuk berkorban demi keluarga. Kakakku, Sarah, selalu mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dia anak yang cerdas dan ceria, tapi impulsif. Sementara aku hanya bayangannya. Kakak adalah bintang yang bersinar, dan aku adalah rembulan yang hanya menunggu cahayanya. Ibuku sering berkata, Nia, kamu harus mengalah. Kamu yang paling mengerti. Dan lagi-lagi, aku harus mengalah. Aku melihat wajah kedua orang tuaku yang memohon. Ketakutan dan keputusasaan terlihat jelas di mata mereka. Demi ayah, demi ibu, aku harus melakukannya. Dengan berat hati, aku mengangguk. Kepala ibuku bersandar di pundakku. Dia menangis terseduh-seduh. Maafkan ibu, nak, maafkan ibu, bisiknya. Aku tak bisa menjawab. Tenggorokanku tercekat. Gaun ini, yang seharusnya membawa kebahagiaan, kini terasa seperti beban yang menghimpit jiwaku. Beberapa menit kemudian, aku sudah berada di depan pintu aula pernikahan. Jantungku berdebar tak karuan. Pikiranku kosong. Aku hanya fokus pada satu hal. Pernikahan ini harus terjadi. Ayahku menatapku. Matanya berkaca-kaca. Dia mengusap kepalaku. Dan aku tahu dia merasa bersalah. Tapi, tidak ada pilihan lain. Pintu besar itu terbuka, dan aku melangkah masuk. Semua mata tertuju padaku, seolah ingin melahapku. Aku bisa mendengar bisik-bisik. Bukankah itu bukan mempelainya? Aku menunduk, mencoba menyembunyikan wajahku. Lalu, pandanganku berhenti pada sosok di ujung sana. Dia, bukan seperti yang aku bayangkan. Dia mengenakan jas sederhana, bukan jas mahal yang mewah. Wajahnya begitu tenang. Aku berjalan pelan, langkah demi langkah, menuju altar. Setiap langkah terasa seperti memikul beban berat yang menekan pundakku.
Pria itu, yang sebentar lagi akan menjadi suamiku, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Matanya, tidak ada sorot bahagia di sana, hanya ketenangan yang dingin. Namanya Rian. Dia bukan tipikal pengusaha kaya yang sering kulihat di televisi. Dia tidak memakai jam tangan mewah, cincinnya pun terlihat sederhana. Setelah ijab kabul selesai, kami resmi menjadi sepasang suami istri. Hati ini hampa, seperti ada bagian dari diriku yang hilang, dan tidak akan pernah kembali. Pernikahan yang mewah di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta Selatan itu berakhir dengan senyap. Setelah para tamu pulang, kami berada di dalam mobil yang sama, menuju tempat yang tidak ku ketahui. Rian duduk di sampingku, diam 1000 bahasa. Aku memberanikan diri untuk bertanya. Suaraku bergetar. Kenapa kamu mau menikahi anak yang kamu tidak kenal? Rian menoleh. Tatapannya kosong. Saya hanya menuruti orang tua. Nia, saya percaya jodoh itu takdir. Allah yang akan menentukannya. Jawabannya terasa begitu hambar. Aku menatap keluar jendela, memandang lampu-lampu kota Jakarta yang gemerlap. Namun, gemerlap itu tidak mampu menghilangkan kegelapan dalam hatiku. Mobil berhenti di depan sebuah rumah sederhana di kawasan Bogor. Rumah itu tidak besar, hanya 1 lantai, dengan halaman depan yang ditumbuhi pohon mangga dan bunga-bunga. Rumah ini bukan rumah mewah seperti yang dibayangkan orang tuaku. Aku menatap Rian, merasa ada yang tidak beres. Ini rumah siapa? Tanyaku. Rumah kita, Nia, jawabnya singkat. Lalu turun dari mobil. Aku mengekorinya dengan langkah gontai. Di dalam, perabotan rumah ini juga sederhana. Tidak ada sofa kulit, lampu kristal, atau porselen mahal. Hanya perabotan kayu yang terlihat kuno. Aku merasa ditipu. Kamu bohong. Kamu bilang kamu pengusaha kaya. Teriakku, tidak bisa menahan emosi lagi. Rian menatapku dengan tenang. Saya tidak pernah bilang begitu. Orang tua kamu yang berasumsi. Aku merasa dunia runtuh. Pernikahan ini, pengorbananku, semua ini sia-sia. Ternyata, dia hanyalah orang biasa. Keesokan harinya, Rian bersiap-siap untuk bekerja. Ia memakai kemeja biasa dan celana kain yang lusuh. Aku mau kemana? Tanyaku dengan nada sinis. Kerja. Jawabnya. Aku semakin bingung. Dia pergi dengan motor bututnya. Aku diam-diam mengikutinya dengan taksi. Setelah berjalan cukup jauh, motornya berhenti di sebuah mal besar di Bogor. Dia memarkirkan motornya, lalu mengambil sebuah rompi berwarna biru. Ia memasangkannya dan mengambil selembar karcis parkir. Dia seorang tukang parkir. Aku pulang ke rumah dengan langkah gontai. Perasaanku campur aduk. Marah, kecewa, dan malu. Aku membohongi orang tuaku, membiarkan mereka percaya bahwa aku hidup dengan nyaman. Setiap kali telepon berdering dari rumah, aku akan memaksakan senyum di wajahku, menceritakan kebohongan-kebohongan manis. Iya Bu, Rian baik. Dia membelikan aku ini itu. Padahal, kenyataannya jauh berbeda. Hubunganku dengan Rian semakin dingin. Aku hampir tidak pernah berbicara dengannya, kecuali saat ia bertanya, "Sudah makan?" atau "Mau dibantu?" Aku selalu menjawab dengan singkat, "Sudah," atau "Tidak." Aku makan di kamar, menghindari kontak dengannya. Tapi Rian tidak pernah marah. Ia selalu sabar. Setiap sore, ia pulang dengan membawa sebungkus makanan sederhana, entah itu nasi goreng atau pecel lele. Ia letakkan makanan itu di meja makan, lalu pergi mandi. Terkadang, aku mencuri pandang padanya. Dia terlihat lelah, tapi bibirnya selalu melengkung membentuk senyum tipis. Suatu hari, saat Rian sedang mandi, perutku terasa perih karena seharian tidak makan. Aku melirik bungkusan nasi goreng di meja. Aroma harumnya menguar. Aku menyerah, lalu mengambilnya. Rasanya enak sekali. Sambil makan, aku melihat sebuah jaket lusuh Rian tergantung di kursi. Dari saku jaketnya, ada selembar kertas yang menyembul.
Rasa penasaran menguasai diriku. Aku tahu ini salah, tapi aku ingin tahu lebih banyak tentang pria ini. Pelan-pelan, aku menarik kertas itu. Itu adalah surat dari ayahku. Tulisannya rapi, bukan tulisan ayahku. Isinya, kepada Rian yang terhormat. Saya menulis surat ini untuk berterima kasih atas bantuan Anda. Saya tidak tahu harus berbuat apa jika Anda tidak mau membantu saya. Hutang saya begitu besar, dan saya tidak punya cara untuk membayarnya. Anda bersedia melunasi semua hutang saya, asalkan saya bersedia menjodohkan anak saya dengan Anda. Awalnya saya menolak, tapi Anda bilang, saya tidak butuh uang Bapak. Saya hanya ingin menikahi Nia, dan saya akan memberikan hutang Bapak sebagai mas kawin. Saya tahu ini terdengar gila, tapi Anda menjelaskan. Saya sudah lama mengagumi ketulusan Nia. Dia tidak pernah memandang saya dari status sosial. Dia selalu bersikap baik kepada semua orang, bahkan kepada saya yang hanya seorang tukang parkir. Saya merasa malu. Ternyata Anda yang sering Nia ajak bicara saat dia menunggu saya di mal, adalah pemilik mal itu sendiri. Saya tahu, surat ini akan membuat Anda terlihat seperti orang jahat, tapi saya tidak punya pilihan lain. Maafkan saya. Saya akan memastikan pernikahan itu terjadi, dan saya akan memberikan anak saya yang lain, Sarah, untuk dinikahkan dengan Anda. Tulisan itu terhenti. Air mataku mengalir. Rian, dia. Jantungku berdebar kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadaku. Mataku memindai setiap baris kalimat di surat itu. Ada bagian yang terpotong di akhir surat, tetapi isi surat itu sudah jelas. Ayahku berhutang pada Rian. Dia bukan tukang parkir biasa. Dia adalah pemilik perusahaan parkir. Dia menyamar. Kenapa? Untuk apa? Pikiranku kacau. Aku merasa seperti boneka yang dimainkan oleh nasib. Aku melihat keluar jendela. Rian sudah selesai mandi. Ia berjalan ke arah dapur. Aku melipat kembali surat itu, lalu memasukkannya ke dalam saku jaketnya. Seolah tidak ada yang terjadi. Aku bersembunyi di balik pintu kamar, mengintip. Ia mengambil bungkusan nasi goreng yang tadi kutinggalkan, lalu membuangnya ke tempat sampah. Hati ini terasa sakit. Aku menyakiti perasaannya. Esok harinya, aku diam-diam pergi ke mal itu lagi. Aku pergi saat jam makan siang, saat para tukang parkir sedang beristirahat. Aku menghampiri salah satu tukang parkir Parubaya yang terlihat ramah. Pak, kenal Mas Rian? Tanyaku. Pria itu tersenyum. Mas Rian? Tentu saja. Dia pemilik perusahaan ini. Aku terkejut, tapi berusaha menyembunyikannya. Oh, saya kira dia tukang parkir biasa, kataku dengan suara lirih. Mana mungkin? Dia itu orang baik. Sering bantu kita kalau lagi susah. Jawab pria itu. Apalagi, dia bilang dia mau menikah dengan wanita yang mencintai dia apa adanya, bukan hartanya. Imbuhnya membuat hatiku mencelos. Ternyata, dia memang menyamar. Aku merasa bodoh. Aku terlalu cepat menghakiminya. Aku terlalu egois. Aku menelusuri kembali setiap adegan di dalam ingatanku. Saat ia membelikanku makanan, saat ia bertanya apakah aku sudah makan, dan saat ia tersenyum padaku. Semua itu adalah ungkapan ketulusan yang tak pernah aku lihat. Aku kembali ke rumah. Rian sedang duduk di teras, membaca buku. Ia menoleh saat aku menghampirinya. Dari mana? Tanyanya. Aku jalan-jalan. Jawabku terbata-bata. Ia tersenyum. Kamu mau makan? Aku beli sate padang kesukaanmu. Aku tahu, jawabku. Ia terdiam. Tahu apa? Tanyanya. Aku tidak bisa menahan air mata lagi. Aku tahu, kamu bukan tukang parkir, kataku sambil menangis. Rian meletakkan bukunya, dan menatapku dengan tatapan lembut. Ayahku, dia berhutang padamu. Ia mengangguk. Aku tahu Sarah bukan orang yang akan menikahiku. Aku tahu dia kabur. Ia mengangguk lagi. Aku menghela napas. Kamu tahu aku siapa? Rian tersenyum tipis. Aku sudah tahu kamu sejak lama.
Nia, aku sering melihatmu saat kamu mengantar ayahmu ke mal. Kamu adalah wanita yang selalu tersenyum, bahkan saat sedang sedih. Rian kemudian menceritakan semuanya. Awalnya, ia memang hanya seorang pengusaha muda yang sedang merintis bisnisnya. Ia memilih bisnis parkir karena melihat potensi besar. Untuk mengetahui cara kerja bisnisnya, ia turun langsung ke lapangan. Ia menyamar menjadi tukang parkir. Di sana, di sebuah mal di Bekasi, ia bertemu denganku. Aku sering mengantarkan ayah ke sana dan menunggunya selesai rapat. Aku sering tersenyum ramah padanya, meski aku tahu statusnya hanya seorang tukang parkir. Kamu tidak pernah memandang remeh orang lain, Nia. Itulah yang membuatku jatuh cinta padamu, katanya. Ketika ia tahu ayahku sedang dalam masalah finansial, ia segera menawarkan bantuan. Ia tidak meminta imbalan apa-apa, tapi ayahku bersikeras. Ia menawarkan putrinya untuk dinikahi. Awalnya, aku tidak tahu ayahmu punya 2 anak perempuan. Dia bilang, akan memberikan Sarah untukku, kata Rian. Tapi, Allah berkata lain. Sarah kabur, dan kamu yang menggantikannya. Alhamdulillah. Tangisku pecah. Aku merasa bodoh, begitu buta. Aku tidak melihat ketulusan di matanya. Aku hanya melihat kemiskinan dan kesederhanaan. Sementara ia melihatku sebagai wanita yang tulus. Aku minta maaf, kataku sambil terisak. Rian menarikku ke dalam pelukannya. Tidak apa-apa, Nia. Yang terpenting sekarang, kamu tahu semuanya. Setelah percakapan itu, hubungan kami berubah drastis. Dari 2 orang asing yang terpaksa menikah, kami menjadi sepasang suami istri yang saling mencintai. Rian tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Ia membawaku ke kantornya, memperkenalkan aku pada karyawannya. Mereka semua menghormati Rian. Mereka semua memuji kebaikan hatinya. Aku merasa bangga. Suamiku adalah pria yang luar biasa. Suatu sore, Rian mengajakku ke sebuah panti asuhan di Depok. Di sana, ia disambut dengan senyum dan pelukan dari anak-anak. Terungkap bahwa Rian adalah donatur utama di panti itu. Ia membangun panti itu dari nol dan menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk kesejahteraan anak-anak itu. Hatiku tersentuh. Aku tidak salah memilih mencintai pria ini. Suatu hari, saat aku dan Rian sedang makan malam romantis di sebuah restoran di Tangerang Selatan, sebuah pesan masuk ke ponsel Rian. Ia membukanya, dan wajahnya berubah muram. Aku menatapnya. Ada apa? Tanyaku. Sarah. Jawabnya lirih. Dia menghubungi. Dia ingin bertemu. Jantungku berdebar kencang. Setelah sekian lama, Sarah akhirnya muncul. Rian meminta persetujuanku. Aku mengangguk. Aku juga merindukan kakakku. Pertemuan itu terjadi di sebuah kafe sederhana. Sarah datang dengan wajah yang berbeda dari yang kuingat. Wajahnya terlihat lelah. Matanya bengkak. Ia tidak lagi memakai pakaian mewah. Hanya pakaian sederhana yang usang. Ia duduk di hadapanku. Rian di sampingku. Sarah memulai pembicaraan. Maafkan aku, Nia, aku tahu aku salah. Suaranya bergetar. Aku kabur karena aku tidak mencintai pria itu. Aku tidak tahu kalau dia adalah Rian. Aku hanya tahu dia kaya raya. Aku terdiam. Sarah kemudian menceritakan semuanya. Setelah kabur, ia pergi keluar kota, mencari pekerjaan. Tapi, hidup tidak semudah yang ia bayangkan. Ia ditipu, uangnya habis, dan ia tidak punya siapa-siapa. Ia merasa menyesal. Ia merasa bersalah karena telah membuatku menderita. Aku tahu kamu menderita. Nia, aku tahu. Aku tidak akan pernah bisa membalas kebaikanmu. Aku tidak bisa menahan tangis. Aku memeluknya. Kami berdua menangis. Rian mengusap punggungku. Setelah pertemuan itu, Sarah kembali ke rumah. Ayah dan ibu menyambutnya dengan air mata. Mereka meminta maaf atas semua yang mereka lakukan. Mereka juga meminta maaf pada Rian.
Rian dengan lapang dada memaafkan mereka. Ia bilang, semua ini Allah yang atur. Kita hanya menjalani takdirnya. 1 tahun kemudian, hidupku terasa sempurna. Hubunganku dengan Rian semakin kuat, dipenuhi cinta dan tawa. Rian tetap menjadi sosok yang sederhana, meski kekayaannya terus bertambah. Ia tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Ia selalu menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk membantu sesama, dan aku selalu menemaninya. Ayah dan ibu juga sudah kembali bangkit. Mereka kembali membuka pabrik tekstil yang baru, kali ini dengan dukungan penuh dari Rian. Sarah juga sudah menemukan kebahagiaannya. Ia bekerja di sebuah panti asuhan, mengabdikan hidupnya untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Suatu sore, Rian mengajakku kembali ke mal di Bandung tempat kami menikah dulu. Kami duduk di sebuah bangku, memandangi keramaian. Rian menggenggam tanganku. Nia, Allah itu maha baik. Dia mempertemukan kita dengan cara yang tidak pernah kita duga. Aku tersenyum. Allah itu maha mengatur. Rian, dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Aku memejamkan mata, membiarkan semua kenangan itu berputar. Aku ingat bagaimana hancurnya perasaanku saat pertama kali tahu aku harus menikahinya. Aku ingat bagaimana marahnya aku saat tahu dia hanya seorang tukang parkir. Tapi, semua itu sekarang hanyalah kenangan pahit yang indah. Karena dari kenangan itulah, aku bisa belajar bahwa cinta sejati tidak pernah memandang status, tidak pernah memandang harta. Cinta sejati hanya memandang hati. Rian mencium keningku. Alhamdulillah, aku bersyukur, karena takdir mempertemukanku denganmu. Aku tersenyum. Aku juga bersyukur. Karena dari takdir yang kupikir buruk ini, aku menemukan pria yang mencintaiku apa adanya. Pria yang menjadi imamku. Pria yang menjadi segalanya bagiku. Terima kasih, Allah. Bagaimana? Apakah kalian suka dengan akhir cerita ini? Semoga kisah Nia dan Rian bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa kesabaran dan ketulusan hati akan selalu dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang tak terhingga. Jangan pernah menilai seseorang dari luarnya saja. Karena kita tidak pernah tahu. Siapa tahu pria sederhana itu adalah pangeran impian yang Allah kirimkan untuk kita. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini, agar kami bisa membuat cerita-cerita inspiratif lainnya. Alhamdulillah. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.